Selamat pagi, salam satu lumpur buat teman-teman yang satu profesi ya, sebagai petani padi. Dan ini saya mau berbagi pengalaman. Saya nanam padi jenis serang jumbo, dan alhamdulillah padinya lumayan bagus ya kalau menurut saya. Cuman menggunakan pupuk subsidi sebanyak 70 kilo dengan luas setengah hektar, yaitu Posca dan Orea. Tapi Poskanya saya lebih kurang 50 kilo dan ureanya lebih kurang 20 kilo kemarin. Jadi saya lebih banyak ke Posca untuk penggunaan, karena sawah yang saya garap itu tingkat keasaman tanahnya cukup tinggi. Kemarin sempat juga menggunakan kapur tanah, dan hasilnya sangat bagus, luar biasa sekali. Yang perlu kita perhatikan yaitu serang jumbo ini sangat rawan sekali terkena penyakit blast wereng. Saya tidak sedang menjelekkan suatu produk atau bibit, tetapi buat teman-teman yang mau tanam serang jumbo itu harus sangat selektif sekali, harus perawatannya agak lebih lah. Kemarin sempat padi saya ini sempat daunnya sempat merah semua, tapi saya langsung melakukan konsultasi ke dinas pertanian yang ada di tempat saya untuk pengendalian hama dan penyakit itu. Saya tanya ke dinas terkait itu, saya menggunakan Nurdok. Yang saya tanya langsung ke dinas itu bagus Nurdok, dan pengaplikasiannya juga Nurdok itu 2 kali pengaplikasian. 1 kali itu saya aplikasikan, setelah itu rehat 1 hari, kemudian saya semprot lagi, dan alhamdulillah blastnya itu kemarin sembuh, dan padinya sekarang sudah mengeluarkan malai, dan alhamdulillah sangat bagus sekali bernas buah padinya. Ini bisa kawan-kawan lihat, wereng juga untuk padi jenis ini sangat suka sekali. Di samping itu saya menggunakan pupuk tambahan, jenisnya itu Gandasil D dan Gandasil B, dan saya aplikasikan di waktu penyemprotan hama ya, lebih kurang 1 minggu 1 kali itu penyemprotan hama. Saya selalu menggunakan Gandasil B dan Gandasil D. Itu di awalnya saya menggunakan Gandasil D, untuk pembuahan saya menggunakan Gandasil B. Dan untuk jenis padi ini sangat bagus ya kalau menurut saya.
meskipun perawatannya lumayan, tapi benar kata orang banyak bilang, usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Tapi perlu diingat juga, ya, perlu kita ingat pepatah itu, bahwa usaha tidak mengkhianati hasil. Itu kita harus selektif di dalam perawatan. Meskipun kita perawatannya sudah cukup, terus menggunakan racun-racunnya sudah racun bagus, tetapi kalau pengaplikasiannya tidak sesuai, itu sangat berakibat fatal, bahkan gagal panen. Jadi memilih racun itu harus disesuaikan dengan kondisi lahan, penyakitnya. Jangan nanti kita salah beli apa itu racun, padinya terkena belas, tahu-taunya kita kasih racun ulat, itu nggak nyambung dia. Makanya kita harus pahami, kita pahami itu jenis penyakit padinya, baru kita menggunakan atau mencari obatnya. Kalau kita nggak paham, di setiap daerah itu ada yang namanya balai pertanian. Situ kita bisa tanya kendalanya apa. Nanti untuk dinas atau untuk PPL wilayah masing-masing pasti memberikan solusi terbaik. Ini jenis serang ya. Buat kawan-kawan yang mau menanam serang, itu yang perlu diperhatikan itu yaitu perawatannya agak lebih ekstra. Sangat bagus sekali serang jumbo. Dan saya setiap kali melakukan aplikasi penyemprotan itu per 2 minggu saya menggunakan Amistartop, karena Amistartop sangat bagus untuk menjaga ketahanan padi dari serangan hama penyakit. Dan Nordok juga kemarin itu, ini semua sempat merah semua, itu saya semprot 2 kali Nordok. Dan kemudian saya perhatikan bahwasanya penyakitnya sudah agak sehat, lebih sudah sembuh. Dan kemudian saya melakukan penyemprotan lagi dengan menggunakan Gandasil B kemarin, menggunakan Gandasil B, terus Amistartop itu untuk CPT nya, untuk mengendalikan padi ini supaya cepat bagus lagi. Tapi kalau setelah kita semprot dengan Nordok, itu tidak kita kasih nutrisi lain, itu mungkin hasilnya akan lebih beda atau berbeda dari ini. Dan saya menggunakan jenis pupuk cair itu ada tiga jenis ya. Saya menggunakan Gandasil D, Gandasil B, dan MKP. Untuk penggunaan yang jenis MKP itu akan saya kasih tahu nanti di lahan yang sebelah sana. Kalau yang sebelah sini ini saya menggunakan memang khusus untuk Gandasil plus Amistartop. Yang sebelah sana itu saya menggunakan MKP sama Amistartop. Nanti ada perbedaannya. Ketiga jenis pupuk ini sangat bagus sekali. Kedua jenis pupuk ini sangat bagus sekali, terutama untuk padi.
bisa lihat di sana. Nah, ini saya menggunakan MKP ya, menggunakan MKP. Yang sebelahnya MKP, itu yang sebelahnya saya menggunakan Gandasil B ya. Nah, Gandasil B itu ada perbedaan, itu lebih cepat dalam pengisian buah, tapi dia kekurangannya itu pangkalnya agak kurang ya. Ini saya menggunakan Gandasil, dan sebelahnya saya menggunakan MKP. Saya tidak menjelekkan suatu produk, tapi kedua produk ini sangat bagus sekali, cuman ada perbedaan. MKP itu lebih bagus ya, karena bendera tegaknya itu masih hijau. Ini fase pengisian ya, fase pengisian. Karena banyak para senior bilang itu bahwasanya padi itu nutrisinya untuk pengisian bulir itu berada di bendera tegak. Kalau bendera tegaknya itu boleh bilang nggak sehat, pengisiannya nggak bakalan full sampai ke pangkal tangkai buah ya. Ini MKP, dan sebelahnya itu Gandasil. Gandasil juga itu bagus sekali. Kelebihannya itu pengisian buahnya agak lebih cepat. Ini padinya satu jenis, semuanya serang jumbo ya, serang jumbo. Dan setiap kali saya melakukan pengaplikasian menggunakan pupuk yang namanya pupuk semprot, itu 1 minggu 1 kali. Itu saya gunakan waktu penyemprotan hama dan penyakit, itu saya campur. Dan saya tidak pernah yang namanya tidak lupa menggunakan juga yang namanya Amistatok. Jadi setiap kali saya penyemprotan itu 1 minggu sekali, itu saya menggunakan Gandasil B, dan sebelahnya itu MKP. Dan sangat memuaskan bagi saya pribadi untuk buahnya. Ini real saya lakukan dan real hasilnya. Saya tidak menjelekkan suatu produk, saya tidak jual produk, saya bukan penyuluh pertanian, saya hanya petani biasa yang praktekkan langsung di lahan sawah saya ini. Dan sawah ini jenis sawah yang saya garap ini itu berair, selalu berair, lumpurnya luar biasa dalam. Ini mengandalkan air hujan. Kapan masuk air hujannya itu nggak ganti-ganti airnya. Ini saya perlihatkan. Untuk jenis airnya aja merah. Kemarin saya kasih kapur, saya kapur dulu lahannya, kemudian saya tanam. Dan ini saya kira 15 harian lagi ini bisa dipanen, dan mudah-mudahan hasilnya bagus. Karena ada orang bilang usaha tidak mengkhianati hasil, tetapi perlu diingat
usaha itu harus disesuaikan. Jangan nanti kita sudah usaha, apalagi ini jenis nanam padi, usaha sudah maksimal, tapi hasilnya tetap saja nihil dari apa yang kita harapkan. Di dalam budidaya atau tani padi itu yang pertama yang harus kita perhatikan yaitu jenis penyakitnya. Jenis penyakitnya harus dikendalikan dengan obat yang tepat. Jangan sampai kita sudah melakukan pengendalian tahu-tahu obatnya salah, penyakitnya nggak bakalan sembuh itu kawan-kawan. Ya, tetap semangat. Dan salam buat kawan-kawan, jangan berputus asa. Saya hanya petani dan hanya berbagi pengalaman. Dan saya praktekkan langsung, bukan hanya omongan, dan hasilnya bisa kawan-kawan lihat semua. Salam dari Bengkulu Selatan, dari kota mana, tepatnya di Desa Gelumpang. Tetap semangat. Salam pagi buat petani milenial. Serang jumbo bagus lur, serang jumbonya.